Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, kita akan membahas turnamen dari VD Chess Grand Prix babak pertama dari grup C yang mempertemukan antara Radoslaw, pecatur asal Polandia melawan Richard Rapport, pecatur asal Hongaria yang kemarin juga bermain dari turnamen Tata Steel Chess Master. Richard Rapport merupakan murid dari Judith Polgar, yaitu pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Game ini berlangsung dalam 58 langkah, di mana putih memulai permainan dengan pion D4. Rapport membalas pion E6 dan pion C4, dan gajah melakukan skak, ditutup menggunakan gajah dan pion A5 melindungi gajah. Kuda raja dikembangkan, begitupun Rapport mengembangkan kuda raja. Pion G3 bermaksud fianchetto gajah. Di sini terlebih dahulu pion D5 menawarkan pertukaran pion. Radoslaw mengabaikan hal tersebut, memainkan gajah fianchetto, mungkin bermaksud dengan rokade sayap raja nantinya. Di sini pion memukul pion, menteri C2 mengancam pion. Langsung saja pion C5. Tidak memukul pion, menjalankan pion A3 mengancam gajah. Gajah pukul gajah, dipukul menggunakan kuda B memukul gajah. Di sini memukul pion. Kuda memukul pion juga dengan ada di pion C4. Di sini kuda terlebih dahulu melakukan rokade, dan di sini menteri ke D3. Setelah kuda ke C6, barulah putih rokade sayap raja. Posisi simetris di mana sama-sama memiliki sepasang kuda dan satu gajah. Juga memiliki gajah terang, benteng 2, dan posisi pion yang sama juga. Posisi sama-sama kuat, di mana langsung dilanjutkan oleh hitam memainkan benteng, lakukan ruglif ke petak A6 untuk bermaksud keluar. Putih membalas dengan benteng D1, benteng F digeser, menambah serangan terhadap pion D4. Hitam menjawab dengan mengusir kuda. Kuda ke E5 menawarkan pertukaran kuda, tetapi gajah fianchetto kuda diadu. Dipukul menggunakan gajah. Di sini benteng A digeser. Terlebih dahulu memukul pion, di mana unggul satu pion. Menolak pertukaran menteri, tetapi dilanjutkan dengan menteri ke A8. Setelah menteri ke A8 ini barulah benteng A digeser ke C1. Dan di sini pion H6, gajah ditarik mundur, dan gajah menutup akses dari file D. Kuda ke E5, menteri ke petak P8. Langkah yang kurang tepat, pion F3. Benteng memberikan pining terhadap menteri putih langsung saja, dimana kalau kita diberikan pining atau di opening, kita harus menghindar. Maka dari itu putih menghindar ke C5. Lagi-lagi benteng digeser kembali. Di sini menjalankan untuk mengadu menteri. Gajah menutup akses tersebut. Langsung saja menteri memukul menteri. Benteng memukul menteri, di mana mungkin putih bermaksud ingin hasil remis, sebab ia sadar bahwasanya elo ratingnya yaitu kalah dari Richard Rapport. Sebab itu ia ingin menghasilkan hasil yang remis. Dilanjutkan dengan pion E4 menawarkan pertukaran gajah. Rapport mengabaikan hal tersebut, memainkan dengan benteng ke B. Benteng A digeser ke B6. Tentu saja langsung D terlebih dahulu, D2, benteng ke D2. Di sini pion G5. Pion G4 menghentikan laju pion. Raja naik, barulah gajah memukul gajah. Setelah pion memukul gajah,
dipukul menggunakan kuda, di mana putih unggul 1 pion. Unggul 1 pion dalam skala Grandmaster sangat berbahaya, namun hitam masih dapat meraih hasil remis apabila tidak melakukan kesalahan. Putih ada hasil untuk dapat mendapatkan kemenangan. Di sini dilanjutkan dengan benteng ke B3. Masih pion dalam keadaan terancam, tetapi pion ini akan dipukul, sebab itu terlebih dahulu raja naik. Baru di sini pion diselamatkan, pion A4. Benteng didoubling untuk menambah perlindungan terhadap pion B2 ini. Dan pion H5 untuk memecah pion. Pion H3 menambah perlindungan pion. Di sini pion memukul pion, dipukul menggunakan pion H. Dan hitam melanjutkan dengan benteng ke petak H8, berusaha menguasai lajur H dan untuk melakukan skak. Putih mengabaikan kuda E5. Benteng mengancam kuda ke D3. Di sini benteng melakukan skak, raja turun, benteng diadu, benteng memukul benteng, yang mana putih masih unggul 1 pion. Dilanjutkan kuda D7. Raja naik mendekati petak pusat, raja juga naik. Benteng digeser menguasai lajur C. Di sini benteng mundur ke B8. Benteng naik mengancam pion. Di sini bermaksud mengadu kuda dan mengancam benteng. Benteng diadu, benteng memukul benteng, dipukul menggunakan kuda. Ya, tambah sederhana. Untuk itu posisi dari putih semakin menjadi lebih baik, yang mana di sayap menteri putih unggul 1 pion. Game berlanjut dengan mengancam pion. Kesalahan dari Richard Rapport, kuda melindungi pion. Dilanjutkan dengan raja mundur ke E7. Raja mendekat untuk melindungi pion. Raja juga mendekat. Raja mendekati pion, melindungi pion, di mana kuda ini akan bebas untuk beraktivitas. Dilanjutkan raja ke C6 untuk bermanuver ke petak B5 dan melindungi pion. Di sini raja naik. Raja juga naik melindungi pion. Raja naik ke D4. Pion mencegah hal tersebut. Di sini pion maju. Pion dimajukan untuk mendorong pion. Pion pukul pion. Di sini pion memukul pion, tentunya pion maju bermaksud promosi. Pion G maju diabaikan. Pion E maju 1 langkah lagi menjadi menteri. Di sini kuda ke D6. Yang mana Richard Rapport dapat dipastikan kalah dalam langkah-langkah ini. Ini merupakan langkah putus asa dari Richard Rapport. Dilanjutkan dengan raja mendekati kuda, kuda ke E8 menutup untuk pion E maju. Ya, dilanjutkan dengan pion F4 menolak untuk memakan pion. Di sini menjalankan pion G3. Kuda mencegah untuk pion maju ke G2. Dilanjutkan kuda G7. Kuda menutup jalan dari pion. Di sini raja mundur. Raja naik. Raja naik juga. Di sini kuda E3. Raja kembali. Raja naik. Dan raja ke petak C5. Dan setelah putih melakukan promosi menjadi menteri, Richard Rapport menyerah. Sebab apabila dilanjutkan, semisal katakanlah kuda memukul menteri, tentu saja raja memukul kuda. Dan di sini raja tidak dapat mendekati kuda. Apabila raja mendekati kuda, maka akan terjadi skak dan pion ini akan jatuh. Dan 3 pion terlalu sulit dan 1 kuda. Sebab itu Richard Rapport menyerah. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya dari pertandingan video chess
Grand Prix. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.